Mengerikan. Ternyata 99% pendeta tidak tahu siapa itu Lucifer. Yang lebih parahnya lagi, mereka menyebut Lucifer adalah Yesus. Begini saudaraku, kata Lucifer terdapat juga di Perjanjian Baru dalam terjemahan bahasa Latin. Lucifer di Perjanjian Baru itu dikenakan untuk Yesus. Jadi berangkat dari kata itu, Lucifer itu artinya pembawa terang. Memang sebelum jatuh dalam dosa, Hillel bin Sakhar itu pembawa terang loh. Tapi kemudian dia menjadi setan yang namanya Sin Tet Nun di dalam huruf bahasa Ibrani. Tapi maksudnya kalau Lucifer itu ya oknum yang membawa terang yang pernah memberontak lalu diganti namanya. Memang kemudian nama Lucifer lebih populer. Padahal nama itu juga dikenakan untuk Yesus di Perjanjian Baru dalam terjemahan bahasa Latin. Lantas bagaimana Truth Speaker menjawab? Para pendeta, pastor, dan romo ini? Nah, jadi saudara, saya singkapkan kepada kita di sini untuk kita semua mengetahui ya mengenai arti Lucifer ya, saya bukakan aja ya. Jadi untuk kita bisa mengetahui kebenaran, kita harus memiliki harus melihat dua sisi. Yang pertama adalah biblikal, yang kedua adalah faktual ya. Biblikal dan faktual ya. Biblikal itu kita bilanglah teorinya gitu, ayat-ayatnya. Lalu yang kedua adalah fakta-faktanya. Nah, kebanyakan para pendeta ini ya, mereka nggak melihat fakta, apa sebenarnya faktanya gitu. Jadi mereka asik ngomong berteologi, tapi teologi omong kosong, teologi penipuan gitu. Karena apa? Karena mereka nggak melihat fakta gitu. Tapi oke, kita sekarang tinjau dulu dari biblikalnya ya, agar menjadi jelas gitu. Nah, Anda boleh juga mencatat ini ya, jadi agar tahu nanti memberikan jawab kepada para penyembah Lucifer ya, atau kita sebutlah para Luciferian tadi gitu. Seperti yang saya katakan kemarin, pertama Lucifer itu diambil dari nama Helel ya, di kitab Yesaya 14 ayat 12 ya. Helel atau Hilal gitu. Helel ben Sahar gitu. Helel ben Sahar. Helel itu adalah cahaya ya, cahaya. Ben itu adalah anak atau dari ya. Ben Sahar. Sahar adalah dewa ya. Sahar itulah dewa. Helel ben Sahar, cahaya dari dewa ya. Itulah Lucifer tadi. Nah, Yesus memang juga adalah cahaya, tapi beda cahaya yang saudara. Makanya mereka itu sesatnya, mereka bilang Yesus juga cahaya, maka Yesus juga adalah Lucifer. Itu benar-benar penipuan, penistaan yang sangat luar biasa saudara. Ya, mereka bilang Yesus itu Lucifer gitu. Memang Lucifer adalah cahaya, tapi Yesus juga adalah cahaya, tapi nggak bisa disamakan gitu. Karena Yesus, cahaya Yesus, bintang timur Yesus, di Wahyu 22 ayat 16, aku adalah bintang timur, Yesus bilang, itu adalah stellar saudara, bahasa Latinnya ya, stellar. Bahasa Yunaninya adalah aster ya. Ya. Stellar gitu. Nah, sekarang begini. Ya, biar saya jelaskan semua ya, biar saya bukakan semua gamblang. Kita tinjau satu persatu. Ini kan sekarang jadi ada tiga bahasa ya, tiga bahasa. Pertama bahasa Ibrani, kedua bahasa Yunani, ketiga bahasa Latin. Oke. Bahasa Ibrani ini Anda catat saudara ya. Bahasa Ibrani, setan ya, setan yang di kitab Yesaya itu bahasa Ibraninya adalah Helel, oke, Helel. Bintang timur di kitab Yesaya atau setan tadi itu adalah Helel. Lalu bintang timur atau Yesus yang di kitab Wahyu, bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibrani dari bintang timur di kitab Wahyu atau Yesus tadi itu adalah Kochafi, ya, Kochafi. Tulisannya Kochafi gitu. Itu bahasa Ibraninya, oke. Sekarang kita lihat bahasa Yunaninya.
Bahasa Yunani bintang timur di kitab Yesaya, bahasa Yunaninya adalah Eosphore. Ini ada catat saudara ya. Eosphore. Itu bintang timur yang di kitab Yesaya, bahasa Yunaninya. Ini saya bukakan biar semua tahu ya, orang Katolik, Reform, siapapun yang mengajarkan Yesus sebagai Lucifer, biar semua mengetahui kebenaran ini. Jangan lagi stop menyesatkan ya. Bahasa Yunani bintang timur di kitab Yesaya adalah Eosphore. Oke. Bahasa Yunani bintang timur di kitab Wahyu itu adalah Aster. Dari Eosphore ke Aster udah jauh banget bedanya saudara. Lalu bahasa Latinnya, bahasa Latin bintang timur di kitab Yesaya itu adalah Lucifer. Lucifer. Sedangkan bahasa Latin bintang timur di kitab Wahyu atau Yesus tadi itu adalah stellar, ya, stellar. Bayangkan dari Lucifer ke stellar, bagaimana jauhnya bedanya? Kok mereka bisa bilang sama? Ya, hanya gara-gara satu cahaya, satu bintang timur, mereka jadi bilang sama. Padahal udah jauh kali berbedanya. Dari bahasa Latin berbeda, dari bahasa Ibrani berbeda, dari bahasa Yunani berbeda. Terus persamaannya di mana gitu? Ya. Lalu sekarang mereka memakai kitab Petrus ya, 2 Petrus 1 ayat 19. Ini kita bukakan aja ya. 2 Petrus 1 ayat 19. Coba seorang membaca saudara. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Ya, Pak Pendeta, 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Amin. Ya. Itu ya. Oke. Di Ibu Anugrah. Di sana ada kata bintang timur. Ini saya jujur aja ya. Memang di kitab Latin Vulgata kata bintang timur di kitab 2 Petrus ini memang itu adalah Lucifer. Itu bintang timur betul gitu. Cuman Lucifer ini bukan untuk Yesus saudara. Bukan untuk Yesus. Anda baca lagi. Dikatakan ya, saya bukakan lagi ya. Biar jelas, ini bukan untuk Yesus. Yang untuk Yesus adalah di kitab Wahyu, dia bilang, aku adalah bintang timur. Kalau itu ya, langsung Yesus bilang, ya, itu bahasa Latinnya adalah stellar ya. Sedangkan di 2 Petrus 1, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar bersinar, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ini saudara adalah wisdom atau kata-kata mutiara, kata nasihat dari para orang tua, dari para leluhur orang Israel. Ya, kata-kata nasihat saudara, bukan untuk Yesus. Yesus nggak pernah menyebut dia sebagai Lucifer. Tetapi bagi orang leluhur para orang Israel, mereka menyebut ya bintang timur atau bintang Venus atau apa ya, bersinar di hati. Bintang yang paling terang itu kan bintang Venus ya, itu bersinar di dalam hatimu. Ini adalah kata-kata mutiara dari para leluhur orang Israel. Di situ kesalahan mereka, saudara. Di situ kesalahan mereka ya. Nah, oke, jadi saya memakai paradigma mereka tadi, ya si Wing Yotanto dan Erastus Sabdono tadi. Saya pakai paradigma mereka, ya. Dan sebenarnya rata-rata pendeta pastor Katolik sama siapa pengajaran mereka dan dari Reform ya. Jadi saya beritahu kepada Anda, ini bukan kalimat Yesus, ini adalah kalimat leluhur orang-orang Israel. Ya, jadi kita jangan harus jeli ya membaca Alkitab biar nggak bersalahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
kita lihat teks aslinya, ya. Bintang timur di 2 Petrus ini, teks aslinya apa, saudara? Teks Yunaninya apa? Teks asli Perjanjian Baru kan itu bahasa Yunani, ya. Teks asli bahasa Yunani bintang timur di 2 Petrus ini apa? Teks aslinya adalah posporus, ya. Posporos. Oke. Bintang timur di kitab Yesaya yang mereka sebut sebagai Lucifer itu adalah Euphore, Lucifer, ya. Lalu yang mereka sebut Lucifer di 2 Petrus ini itu bukan Euphore, saudara, tetapi Posporos. Beda nggak, saudara? Satu Euphore, satu Posporos. Apa itu Posporos? Posporos adalah sebuah zat yang bisa menghasilkan cahaya. Misalnya gunung berapi kan bahan untuk membuat magma gitu, menimbulkan cahaya, fosfor gitu. Sedangkan Euphore, saudara, itu adalah dewa Yunani, iblis, Euphore. Itu kalau Anda baca kisah Euphore, saudara, sebelum ada kitab ini di kanon, ya, di zaman Konsil Nicea 325, itu kisah Euphore, dewa Yunani, itu sudah ada, saudara. Sudah ada gitu. Euphore, itulah dewa. Makanya dia disebut sebagai Lucifer. Jadi udah jelas, ya. Jadi sekarang jadi 3 ayat. Pertama Yesaya, ya, Yesaya 14 ayat 12, lalu yang kedua Yesus, yaitu Wahyu 22 ayat 16. Lalu yang ketiga kata mutiara atau wisdom dari leluhur orang Israel, yaitu di 2 Petrus 1 ayat 19. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Karena apa? Kalau Anda tidak hati-hati, saudara, Anda bakal menyesatkan orang lain, menyesatkan banyak umat gitu. Makanya dibilang kita harus berhati-hati. Mengapa? Karena Lucifer itu bisa menjadi mirip sekali, saudara, bisa menipu gitu. Jadi kalau nggak hati-hati, bahaya sekali, saudara. Ya. Dan saya melihat kemarin di video saya, saudara, banyak orang karismatik, saudara. Setelah saya menonton penjelasan dari pendeta Anu itu, sekarang saya mulai mengerti bahwa Yesus juga bisa disebut sebagai Lucifer. Wow! Kapan Alkitab pernah mengatakan Yesus sebagai Lucifer? Mana ada? Tapi kalau iblis disebut Lucifer itu betul. Yesus nggak pernah disebut sebagai Lucifer, tetapi disebut stellar. Stellar, bukan Lucifer. Kalau Anda menyebut Yesus sebagai Lucifer, berarti Anda menyebut Yesus itu iblis. Anda tahu kalau Anda menyebut Yesus sebagai Lucifer, Anda akan mendapatkan bagian di neraka bersama Lucifer. Karena Lucifer itu adalah iblis, cahaya, ya. Iblis itu adalah cahaya gitu. Cuman cahaya dunia gitu. Satu cahaya ilahi, satu cahaya dunia. Nggak bisa disamakan. Lalu si Erastus Sabdono mengatakan, walaupun Lucifer juga boleh diterapkan pada Yesus. Oh my God. Begini teolog, tapi nggak ngerti gitu, nggak jeli gitu. Lalu mereka bilang, coba tonton penjelasannya Ibu Rita Wahyu dan Budi Asali. Jangankan Rita Wahyu atau Budi Asali, bahkan Bambang Nursena sekalipun akan saya koreksi kalau dia salah. Apalagi hanya Rita Wahyu dan Budi Asali gitu. Ya. Kebenaran itu adalah Alkitab, saudara. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Nggak boleh, oh dia adalah Erastus Sabdono, oh dia adalah Romo ini, dia adalah Winyotanto, dia adalah nama-nama besar, Rita Wahyu, dia adalah Bambang Nursena, dia adalah Budi Asali. Mau siapapun, saudara, kalau salah ya salah gitu. Nggak boleh pakai, oh dia namanya besar, gitu. Nggak bisa, saudara. Ya. Jadi jelas ya, saya bukakan semua ya. Bintang timur, tadi di Yesaya 14 ayat 12, bahasa Ibraninya adalah Helel. Helel. Sedangkan Yesus, bintang timur Yesus di kitab Wahyu, bahasa Ibraninya adalah Kochavi. Ya, Helel, satu Kochavi. Berbeda sekali ya. Lalu bahasa Yunani bintang timur di kitab Yesaya
bahasa Yunaninya adalah apa? Euphore. Sedangkan Yesus bahasa Yunaninya adalah Aster ya. Lalu yang ketiga di 2 Petrus bahasa Yunaninya bintang timur yang di 2 Petrus itu adalah teks aslinya adalah posporos ya, posporos bukan euphore ya. Sekarang begini, saudara, perlu saya jelaskan juga ya. Bahasa Latin ini, saudara, kitab Latin Vulgata itu sama seperti apa, saudara? Sama seperti Alkitab LAI, sama seperti Alkitab King James Version gitu. Jadi LAI, jadi Latin Vulgata itu adalah terjemahan, bukan teks asli sebenarnya Latin itu. Tapi terjemahan. Nah, karena dia ada terjemahan, maka penerjemahan itu sangat mungkin di sana ada kesalahan, sangat mungkin ada kesalahan gitu. Sama seperti Alkitab LAI, banyak ada kesalahannya gitu. Ada yang benar, ada yang salah. Misalnya Lucifer tadi, teks aslinya adalah euphore di kitab Yesaya tadi, itu benar gitu. Lalu bagaimana bisa tiba-tiba mereka menerjemahkan posporos di kitab Petrus sebagai Lucifer juga? Kan udah salah gitu. Gitu, saudara. Jadi jangankan Pelita Wahyu atau Budia Salib, bahkan kitabnya sendiri pun akan kita koreksi, kita perhatikan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penyesatan. Karena apa? Kalau kita tersesat sedikit pun, saudara, kita binasa ya. Kita binasa, saudara. Bayangkan, kita mengimani Lucifer sebagai Yesus. Apa enggak binasa kita? Begitu. Kitab terjemahan itu bisa salah. Apalagi hanya teolog. Seperti Wingo Tanto, Restu Sabdono, Pelita Wahyu, Bambang Nursena, Budi Asali, Katolik, Reform itu bisa salah, saudara. Kitab terjemahan aja bisa salah, apalagi mereka. Tapi kalau teks asli kan nggak mungkin, karena itu patokannya gitu. Patokannya kitab Yunani tadi, bahasa Yunani tadi. Di 2 Petrus itu bukan euphore, tetapi posporos. Jadi kitab Latin Vulgata sendiri yang diterjemahkan oleh para teolog Katolik ternyata ada kesalahan juga gitu. Jadi kita tetap berpatokan kepada kebenaran tadi. Itu secara biblikal ya, secara biblikal. Sekarang kita masuk kepada faktanya gitu. Karena apa, saudara? Karena kalau kita hanya bicara teori atau biblikal, sementara kita menutup mata pada faktual atau fakta, wah bagaimana, saudara? Sekarang kita bertanya kepada penyembah Lucifer atau disebut sebagai Luciferian. Luciferian, saudara, itu adalah satanik ya. Luciferian atau penganut Lucifer itu adalah satanik. Mereka menyembah Lucifer. Mereka mengadakan penyembahan itu ya. Misalnya kita lihatlah gambarnya Rothschild ya. Dia punya gambar Lucifer di belakang di rumahnya gitu. Yang memegang apa gini, cahaya gitu. Itu iblis, saudara. Helel tadi, itulah Helel, Lucifer tadi gitu. Sekarang kita lihat lagi faktualnya. Anda coba buka, saudara, di website lucifer.com. Coba Anda buka nanti, lucifer.com. Anda lihat siapa itu Lucifer. Yesus atau iblis. Begitu, saudara. Itulah faktanya, faktualnya. Lucifer itu adalah iblis. Jadi jangan Anda ikuti pendeta-pendeta bodoh menyebut Yesus sebagai Lucifer. Itu bodoh sekali, saudara, sesat. Anda akan mendapat bagian di neraka ya, kalau sampai Anda menyebut Yesus sebagai Lucifer. Lucifer itu iblis. Anda buka nanti lucifer.com ya. Biar tahu siapa itu Lucifer ya. Itulah faktualnya. Jadi antara biblikal untuk mengetahui kebenaran harus seimbang antara biblikal dengan faktual. Fakta dan yang tertulis itu harus seimbang. Agar apa? Agar kita mengetahui kebenaran dengan jelas. Biblikalnya udah salah mereka. Apalagi faktualnya. Kan begitu. Tapi mereka hanya pandai ngomong gitu. Pandai berteori. Tapi teorinya saja udah salah gitu. Makanya teori dan faktual, biblikal dan faktual itu harus check and balance, saudara, harus seimbang, harus sama-sama benar gitu. Nggak mungkin
Teorinya benar, faktanya salah, itu nggak mungkin. Lalu kemudian mereka bilang, Yesus itu Lucifer. Teorinya mereka salah, biblikalnya mereka salah, faktualnya atau faktanya pun mereka salah. Begitu, saudara. Ya, jadi jangan bilang, oh, tonton saja videonya Rita Wahyu, tonton saja videonya Budi Asali. Di sana sudah dijelaskan Lucifer. Oh my God. Ngapain saya tonton? Ngapain saya tonton videonya Rita Wahyu atau Budi Asali? Bahkan sekalipun Bambang Nursena, itu sering sekali saya koreksi. Banyak yang salah dari Bambang Nursena. Dari kitab Latin Vulgatanya saja ada kekeliruan, apalagi dari para teolog. Gitu ya, jadi kita ini ya, saya memang nggak terkenal, saudara. Saya nggak terkenal mereka. Tetapi kalau soal kebenaran, kita harus hati-hati, saudara. Karena ini masalah kehidupan. Salah sedikit binasa kita. Makanya saya nggak bisa. Oh, dengarkan Rita Wahyu. Oh, nggak bisa. Saya harus terima gitu. Ya. Apa yang kita percaya itu yang menentukan kehidupan kita. Ya. Jadi orang-orang karismatik yang menyebut Yesus sebagai Lucifer bertobat, saudara. Ya, jangan mau lagi disesatkan ya. Jadi ada 3 ya, letter leg, morfologis, historis ya. Mereka hanya teorinya saja kan, tapi historisnya, faktualnya pun salah mereka semua. Jadi saya udah terangkan dari 3 hal, letter leg, morfologisnya, dan historisnya gitu. Jadi puji Tuhan telah yang bisa saya bagikan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, saya kembalikan kepada Ibu Koordinator. Amin, terima kasih. Haleluya, luar biasa ya penjelasan Bapak kita. Memang kita harus hati-hati ya, ngeri loh ya. Gara-gara kita salah penafsiran terhadap firman Tuhan, membuat kita tersesat, masuk neraka. Gawat. Kalau kita sudah salah menafsirkan firman Tuhan dan mengatakan Yesus itu Lucifer, waduh, gawat tuh. Biasa. Yang ngeri ya. Itu sebabnya mari kita mau mendengarkan dan mengikuti ajaran hamba Tuhan yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita masih menyesatkan orang, mudah-mudahan kita bertobat ya, kasihan jiwa-jiwa yang disesatkan itu. Nah, puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak kita penjelasan firman Tuhan yang luar biasa, dan kita sudah sedikit memahami ya, sedikit mengerti ya tentang firman Tuhan. Banyak bahasa-bahasa yang kita pelajari ya, tapi kalau kita anak Tuhan yang sudah dewasa rohani, ya kalau Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus, nggak usah diganti-ganti gitu. Nggak usah diganti-ganti. Mau bahasa setinggi langit, kalau udah nggak ngakuin Tuhan Yesus, mah itu udah sesat gitu. Ada lagi yang saya katakan, yang mengatakan bahwa hamil udah berbulan-bulan tapi nggak lahir-lahir, itu aneh ya. Kok masih diikutin pula lagi ya? Dulu saya bilang bingung tuh, otaknya udah taruh di mana gitu ya. Kayaknya yang lebih heboh lagi, udah hamil berbulan-bulan katanya mengandung Tuhan Yesus tapi nggak lahir-lahir sampai sekarang. Kan aneh juga tuh pengikutnya, masih banyak juga yang ngikutin gitu. Kan lucu. Tapi gitu. Itu saya yakin itu suaminya sebenarnya bukan Yesus, si Adita itu bukan Yesus, tapi kalau itu asli Lucifer. Kalau saya yakin kalau itu baru Lucifer. Sudah nggak masuk di akal itu. Sudah akan datang di tempat dia terangkat, di situ dia akan datang kok. Masih percaya seperti itu ya, masih percaya manusia gitu ya. Ya nggak ada latar belakangnya di dalam sejarah Alkitab, kok dipercaya juga gitu ya. Jadi biar kita yang ada di garda ini, kita mau belajar untuk kita harus menyaring ya setiap ajaran-ajaran yang datang di dalam kehidupan kita. Kita mau tetap bertahan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih. Memang kalau saya perhatikan, ini seringkali membingungkan antara si pekerjaan iblis ini selalu ingin menyamai Tuhan. Sampai-sampai dengan meterai ya. Meterai kalau saya perhatikan di meterai pertama itu juga, maka ada seekor kuda putih yang memegang panah di tangannya. Dulu saya mengira ini adalah Yesus, gitu. Tapi ternyata bukan.
Justru dia memakai kuda putih, sepertinya suci, kudus gitu. Betul. Jadi sangat licin sekali, Luar biasa, untuk menipu kita. Dan si iblis selalu begitu caranya, licin sekali. hampir membuat kita tidak bisa membedakannya gitu. Kalau kita nggak hati-hati, terpeleset kita. Betul. Iya, betul sekali itu. Jadi saya juga terkaget-kaget juga dengan Yesus adalah Lucifer gitu. Dan itu diucapkan oleh seorang hamba Tuhan gitu. Waduh, ini seberapa banyak orang di YouTube ini akan melihat, mendengar. Betul. Aduh Tuhan, tolonglah gitu, supaya mata kita dicelikan. Minta Roh Kudus sendiri yang membuka mata kita untuk melihat kebenaran yang dari Tuhan. Betul-betul itu. Saya berterima kasih untuk semua yang dibagikan hari ini, yang Tuhan izinkan Haleluya. terjadi untuk kita semua, dari Ibu Pendeta Hana dan Bapak Pendeta TS. Terima kasih banyak, segitu aja lah dari saya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.